Eva dibuat sangat terkejut ketika melihat putra bungsunya diam-diam menaiki pesawat dan mengikutinya hingga kembali ke negaranya. Begitu bertemu, ia langsung memarahi anak itu karena nekat melakukan hal yang sangat berbahaya. Namun, Eva sama sekali tidak menyadari bahwa anak laki-laki yang berdiri di hadapannya sebenarnya bukan putranya. Anak itu adalah bocah lain yang telah lama terpisah darinya sejak bertahun-tahun yang lalu. Sementara itu, bocah tersebut memandang Eva dengan penuh kebingungan. Ia sama sekali tidak mengenal wanita itu. Karena merasa telah terjadi kesalahpahaman, ia pun berbalik dan hendak pergi. Namun, Eva segera mengejarnya lalu menegurnya dengan tegas. Eva memperingatkan bahwa jika ia terus melakukan hal-hal berbahaya, seorang ibu benar-benar bisa marah. Meskipun bocah itu berkali-kali menjelaskan bahwa Eva salah mengenali orang, Eva tetap yakin putranya hanya sedang mengerjainya. Untuk meyakinkan anak itu, Eva mengeluarkan telepon genggamnya dan memperlihatkan foto putranya bersama dirinya. Saat mendengar kata "ibu", bocah itu langsung terdiam. Sejak kecil, ayahnya selalu melarangnya mengucapkan kata tersebut. Karena belum pernah merasakan kasih sayang seorang ibu, bocah itu akhirnya memilih mengikuti Eva hingga ke tempat tinggalnya. Sesampainya di sana, Eva dengan sabar menasihatinya. Ia menjelaskan bahwa meskipun anak itu sangat cerdas dan mampu membeli tiket pesawat seorang diri, bepergian sendirian tetap sangat berbahaya. Saat itulah bocah tersebut benar-benar menyadari bahwa Eva memang telah salah mengira dirinya sebagai orang lain. Meski mengetahui kenyataan itu, ia memilih tidak mengatakan yang sebenarnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ingin merasakan hangatnya kasih sayang seorang ibu, walaupun hanya sebentar. Di waktu yang sama, seorang direktur utama perusahaan besar baru menyadari bahwa putranya menghilang setelah pergi ke toilet. Dengan penuh kepanikan, ia segera memerintahkan seluruh bawahannya untuk mencari sang anak. Tak lama kemudian, asistennya memeriksa rekaman kamera pengawas. Dari rekaman itu diketahui bahwa putra sang direktur pergi bersama seorang wanita yang menginap di hotel tidak jauh dari lokasi. Para petugas segera menuju hotel tersebut. Dengan suara dingin, sang direktur berkata bahwa siapapun yang berani membawa putranya harus bertanggung jawab. Pada saat yang sama, Eva sedang mengajak bocah itu membeli pakaian baru. Di dalam hati, bocah tersebut terus berpikir bahwa untuk pertama kalinya ada seseorang yang memilihkan pakaian untuknya, seperti seorang ibu. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Begitu Eva membukanya, beberapa petugas langsung mengelilinginya. Mereka menjelaskan bahwa Eva perlu membantu penyelidikan terkait seorang anak. Eva pun dibawa untuk dimintai keterangan, sementara bocah itu dikembalikan ke mobil milik sang direktur. Di dalam mobil, sang ayah bertanya mengapa putranya mau mengikuti orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Bocah itu hampir saja menjawab karena Eva mengingatkannya pada seorang ibu. Namun, ia segera teringat bahwa ayahnya sangat membenci kata tersebut. Ia pun mengubah jawabannya dan berkata bahwa Eva memujinya sehingga ia mengikuti wanita itu. Ia juga memohon agar ayahnya tidak menyalahkan Eva. Melihat putranya benar-benar berjanji tidak akan lagi mengikuti orang asing, sang direktur akhirnya setuju untuk membebaskan Eva. Namun, tepat ketika hendak pergi, pandangan sang direktur tiba-tiba bertemu dengan mantan istrinya yang sudah 6 tahun tidak pernah ia temui. Sampai akhirnya, Eva memutuskan untuk mendatangi kantor pusat perusahaan milik mantan suaminya demi meminta penjelasan. Namun, respons yang diterimanya justru sangat mengecewakan. Sang direktur tetap bersikap dingin dan tanpa ragu mengatakan bahwa jika Eva ingin bertemu kembali dengan anak tersebut, ia harus terlebih dahulu mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk membesarkan sang anak selama bertahun-tahun. Mendengar syarat itu, Eva benar-benar tidak habis pikir. Baginya, tuntutan tersebut sama sekali tidak masuk akal dan terasa sangat tidak adil. Semua kejadian itu bermula belum lama sebelumnya. Saat sang ayah bertanya mengapa putranya mau mengikuti orang yang sama sekali tidak dikenalnya, bocah itu hampir saja menjawab karena Eva mengingatkannya pada seorang ibu. Namun, ia segera teringat bahwa ayahnya sangat membenci kata tersebut. Ia pun mengubah jawabannya dan berkata bahwa Eva memujinya sehingga ia mengikuti wanita itu. Ia juga memohon agar ayahnya tidak menyalahkan Eva. Melihat putranya benar-benar berjanji tidak akan lagi mengikuti orang asing, sang direktur akhirnya setuju untuk membebaskan Eva. Namun, tepat ketika hendak pergi, pandangan sang direktur tiba-tiba bertemu dengan mantan istrinya yang sudah 6 tahun tidak pernah ia temui. Di sisi lain, Eva masih kebingungan mengapa dirinya dibawa ke tempat itu. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat dikenalnya memanggilnya. Saat menoleh, ia langsung berhadapan dengan mantan suaminya. Untuk sesaat, Eva seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sang pria segera menghampiri dan memegang pergelangan tangannya. Eva berpura-pura tidak mengenalnya. Dengan senyum tipis, ia bercanda dan bertanya apakah pria itu sedang mencoba mendekatinya karena dirinya cantik. Sang direktur hanya tersenyum sinis sambil mengatakan bahwa Eva masih sama seperti 6 tahun yang lalu. Tidak ingin memperpanjang percakapan, Eva mengatakan bahwa jika pria itu terus mengganggunya, ia akan meminta bantuan para petugas. Sang direktur hanya mengingatkannya agar berhati-hati, lalu pergi dengan hati yang masih dipenuhi amarah. Saat itulah Eva tiba-tiba teringat bahwa bocah yang dibawanya masih berada di hotel. Ia segera menoleh ke arah mobil mantan suaminya dan melihat anak itu sedang duduk di dalamnya. Eva langsung mengira mantan suaminya datang untuk merebut putranya. Tanpa berpikir panjang, Eva berlari menghampiri mobil itu. Namun sebelum sempat mendekat, sang direktur sudah menghadangnya. Dengan nada dingin, pria itu bertanya apa yang sebenarnya ingin dilakukan Eva. Eva langsung membalas bahwa justru dialah yang berhak mengajukan pertanyaan tersebut. Barulah saat itu sang direktur menyadari bahwa wanita yang membawa putranya ternyata adalah mantan istrinya sendiri. Dengan nada penuh sindiran, ia mengatakan bahwa Eva telah meninggalkan anaknya 6 tahun yang lalu, tetapi sekarang berani datang untuk mengakuinya kembali.
Padahal, ada kenyataan besar yang sama sekali tidak diketahui sang direktur. Setelah melahirkan anak kembar 3, dokter memberitahu Eva bahwa bayi bungsunya tidak berhasil diselamatkan. Sementara itu, sang direktur sendiri tidak pernah mengetahui bahwa sebenarnya ia masih memiliki 2 orang putra lainnya. Dengan tenang, Eva mengatakan bahwa ia tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan. Ia hanya meminta pria itu menyingkir karena anak tersebut adalah putranya. Namun, sang direktur menolak mempercayainya. Ia mengingatkan bahwa beberapa saat sebelumnya Eva bahkan berpura-pura tidak mengenalnya, sehingga sekarang tidak mungkin tiba-tiba mengaku sebagai ibu dari anak itu. Setelah mengatakan hal tersebut, sang direktur pergi meninggalkan tempat itu. Para pengawal segera menghalangi langkah Eva, sehingga ia tidak dapat mendekati mobil. Di dalam hatinya, Eva bersumpah akan melakukan apapun demi mendapatkan kembali anaknya. Keesokan harinya, Eva langsung mendatangi kantor pusat perusahaan milik mantan suaminya untuk meminta penjelasan. Namun, sang direktur tetap bersikap dingin. Ia mengatakan bahwa jika Eva ingin bertemu kembali dengan anak tersebut, ia harus terlebih dahulu mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk membesarkan anak itu selama bertahun-tahun. Eva menganggap permintaan itu sangat tidak masuk akal. Selama ini memang sang direktur yang membesarkan anak tersebut, tetapi kini justru meminta uang sebagai syarat agar ia bisa bertemu dengannya. Saat melihat jumlah yang tertera pada tagihan, sang direktur yakin Eva tidak akan mampu membayarnya. Bahkan ia mengatakan bahwa itulah harga yang harus dibayar karena telah meninggalkan anaknya. Namun, baru saja ia selesai berbicara, teleponnya tiba-tiba berdering. Pihak bank mengonfirmasi bahwa seluruh uang telah berhasil ditransfer. Dengan tenang, Eva berkata bahwa jumlah tersebut bukanlah masalah baginya. Lalu ia menatap mantan suaminya dan berkata, "Sekarang, bisakah kau mengembalikan putraku?" Sang direktur terdiam tanpa kata. Ia benar-benar tidak menyangka Eva mampu membayar seluruh uang itu. Dengan wajah penuh keterkejutan, ia akhirnya bertanya, "Jadi, selama ini kau memiliki putra yang lain?"